Warga Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilai siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur. Halo pendengar di seluruh Indonesia, apa kabar Anda? Kesempatan kali ini senang sekali saya Ria bisa menemani semuanya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Untuk saat ini Sketsa Keluarga Indonesia kami live di 2 channel. Anda bisa bergabung melalui YouTube dengan kata kuncinya Heartland Network dan juga melalui Facebook di Heartland FM 100.6. Anda bisa bergabung saat ini melalui YouTube live streaming di Heartland Network dan juga di Facebook yaitu Heartland FM 100.6. Hari ini kita akan banyak sekali berbicara seputar wanita dan hormon serta wanita dan kesehatan. Saat ini saya sedang pegang buku. Ini bukunya bagus sekali begitu ya untuk para wanita di seluruh Indonesia karena memang kita akhirnya bisa tahu apa sih itu hormon dan bagaimana juga kok bisa mempengaruhi stres, bagaimana juga dengan kecantikan, dan kita akan berbicara banyak hal untuk 1 jam ke depan, tidak hanya wanita dan hormon, wanita dan payudara, stres, kecantikan, kemudian juga apa sih itu merkuri, apa itu kolagen, apa itu krim siang dan malam mungkin yang Anda gunakan setiap hari ya, dan bagaimana dengan flek-flek gitu, bagaimana kami akan coba meluruskan untuk saat ini. Langsung saja, saat ini saya sudah tersambung dengan 2 narasumber saya yang sudah ada di studio 2. Yang pertama penulis buku Wanita dan Kesehatan dan buku Wanita dan Hormon, yaitu ada Profesor Dr. Nurzaman Khan MD PhD. Ya, apa kabar nih? Ya, Prof Nur? Iya, waalaikumsalam, baik sekali. Iya, kemudian nah ini juga ada yang kedua, seorang direktur marketing penerbit dari penerbit Andi, yaitu Pak Agustinus Subardono. Apa kabar Pak Agustinus? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih Ibu Ria. Iya, nanti Pak Agustinus juga akan bersama dengan saya untuk juga tentunya tanya-tanya juga ke Prof ya. Oke. Nah, kita langsung saja nih. Kalau Anda melihat, mungkin Anda googling ya, Anda googling profil dari Prof. Dr. Nurzaman Khan MD PhD ini, akan banyak sekali prestasi atau penghargaan award yang sudah dia terima. Kemudian sudah cukup banyak juga berkecimpung di dunia wanita dan kesehatan serta wanita dan hormon. Jadi kalau saya bacakan profilnya 1 jam nggak cukup, lebih baik Anda googling ya. Oke, baik, langsung saja ini berbicara seputar wanita dan hormon. Mungkin pertama, Prof, apa itu sebetulnya hormon? Actually, hormon ini macam like satu chemical biasa di dalam badan kita. I buat lebih easy, so make sure orang mungkin bisa lebih dekat mic-nya. Oke. So I bicara lebih ini, make sure semua orang dia boleh bisa faham. Hormones itu memang semua orang manusia, especially perempuan dan laki-laki, hormones biasa udah ada di dalam badan kita. Bila kita ini hormones, bila maksudnya it means imbalance in our body, especially in perempuan. So itu memang jadi masalah. Misal like menstruasi, naik badan, runtuh rambut, macam-macam semua masalah ini udah ada nah. So untuk itu khusus kita harus kita jaga kita punya makanan juga, nutrisi juga, kita punya it means dalaman kesehatan juga semua. So bila kita punya hormones dia balance, so memang kita ini semua masalah tak ada. You see, perempuan selalu ada masalah satu. I lihat kadang-kadang ramai orang dia datang, dia tanya,
Saya Prof, kenapa kita ada masalah naik badan selalu? Dan potong naik badannya rambut. drastis Iya, gitu. iya. Itu yang satu, memang itu yang satu masalah. Itu saya, Prof. Ya. Itu yang satu. Misal maybe masalah itu hormones tak betul. Bila hormones tak betul, so memang ada masalah. So you boleh harus jaga kesihatan. Ada berapa cara kita boleh bisa benarkan hormon, make sure kita boleh balancekan kita punya hormones. Nombor satu, maybe kita makanan nutrition, kita makanan minuman kolagen, kita ambil maksudnya like fruit, vegetables. Maybe kita like cari yang satu, make sure daripada natural sources. Natural sources yang satu juga dia boleh bisa bantu you punya badan, you punya kesihatan, you punya hormones juga. Kadang-kadang masalah satu, I lihat banyak orang dia duduk, dia pergi coffee house atau dia pergi tempat rumah makanan. So dia ambil banyak nasi sekali, dia ambil daging ini itu sedikit-sedikit semua dia makan. So maksudnya khusus untuk perempuan especially, I selalu kasih yang satu advice, kalau you mau betul-betul jaga you punya kesihatan, so you make sure makan rice harus you makan tak ada masalah. Nasi boleh bisa makan tak ada masalah. Oh, banyak yang akhirnya pantang itu, Prof. Makan jangan sampai 2 3 piring. Itu ya. memang bahaya juga. Secukupnya. Ya, secukupnya ya. So lebih bagus like pagi-pagi bangun, misalnya pagi-pagi bangun, jangan pagi-pagi bangun terus makan dua piring nasi terus makan. Kalau misal you nak mau makan juga, maybe ambil roti daripada gandum, especially gandum yang satu dia memang bagus untuk kesihatan dalaman kita. Kalau misal kita ada apa masalah pun, ada masalah hormones atau masalah kesihatan jantung atau kesihatan dalaman untuk semua, itu lebih bagus. And dia punya khusus kalau you makan gandum, gandum yang satu dia memang boleh jaga betul-betul. Even kalau you tak makan sampai malam pun dia boleh masih dia jaga you punya ini semua. So you boleh bisa nampak lebih like full you punya stomach. So biasa kita rekomenkan kalau you boleh makanan khusus you mau jaga makanan pertama pagi-pagi makan roti, gak usah makan pagi-pagi nasi. Roti. Then masalah, then lagi satu, then tengah hari dia makan lagi nasi, dia malam lagi nasi, 3 kali nasi. So kalau macam nasi yang biasa-biasa, dia ada karbohidrat memang tinggi sekali. Itu pun yang satu memang bahaya juga. So kalau misal kita mau makan juga, susah dapat sini basmati rice. Itu misal untuk basmati ada satu rice, maksudnya satu nasi, itu untuk khusus kesehatan. Ya. Bisa dapat di mana? Bisa boleh dapat online, bisa boleh dapat, but susah kadang-kadang dapat yang betul punya, yang ori punya, yang organik gitu. Yang organik punya ya. So biasa ini kita semua rekomenkan untuk ibu-ibu di luar sana. Kalau betul-betul you mau jaga you punya hormon, you punya kesihatan dalaman, you punya semua sekali, you coba minuman juices, fruit, you coba you makanan yang sehat. Harus makanan yang sehat maksudnya like sayuran, pulses maksudnya kacang-kacang. Ini pun dia jaga kita punya nutrition. Bila dia jaga kita punya nutrition, you boleh kelihatan nanti you punya badan, you punya kesihatan dia memang bagus. Kulit pun bagus, kesihatan pun bagus, you punya hormones pun okey semua. And then kalau misal yang orang dia ada masalah hormon khusus, memang dia punya masalah yang kronik, sangat-sangat dia ada masalah. Dia tak bisa boleh dapat hamil baby, dia tak boleh bisa, it means betulkan dia punya hormon, dia punya menstruasi memang fluctuating most of the time. Kadang-kadang satu minggu datang, satu minggu dia lewat, macam ni lah semua. So you boleh bisa jumpa you punya doktor ONG, Dr. Obs and Gynecology. So at least dia boleh bisa advise you, dia boleh bisa buat you punya hormones profile test. Mana yang hormones, it means imbalance, maksudnya like estrogen, progesterone, estradiol, semua ini yang hormon semua. Memang nanti bila you buat hormones profile test, so you boleh kelihatan nanti mana yang atas, mana yang bawah, macam mana balance ke tak balance ke. So according to that, dia boleh bisa kasih you treatment, apa yang treatment yang bagus dia boleh kasih you itu. Oke, Prof. Tadi Prof mengatakan kalau makan pagi itu sejenis tadi roti segala macam. Nah, kalau misalkan makan malam itu batasnya jam berapa? Kalau makan malam apakah juga mempengaruhi tentang badan kita bisa gemuk, perut buncit? Bagaimana itu, Prof? Oke, ini sangat bagus dia tanya, Pak Gus.
Misal isi like pagi-pagi kita bangun, no? Kalau pagi-pagi kita bangun, kita ada banyak waktu masih, kita boleh bisa jalan, kita boleh olahraga. kita boleh bisa, maksudnya Aktivitas. Maksudnya aktivitas, kita boleh bisa jalan, kita buat kita punya kerja-kerja semua. So kita ada banyak waktu untuk digestion food, you see. Kalau you mau digest food cepat, so kalau pagi-pagi even kita buat heavy breakfast juga tak ada masalah, harus ambil khusus like roti, ya. Kalau roti gandum sangat-sangat bagus. Itu bagus untuk you punya kesihatan juga, untuk you punya kecantikan juga, maksudnya untuk you punya kulit. And bagus ya, because dia ada gandum sangat-sangat bagus ya. And then dia bagus juga khusus untuk you punya heart, untuk kolesterol level. Ini semua memang bagus. Kalau misal kita makan setiap hari, pagi pun makan nasi, sore pun makan nasi, 3-4 kali kita makan nasi, itu dia punya karbohidrat memang tinggi sekali. So ini yang satu. And then nomor 2 actually, kalau misal you mau makan malam, jangan sampai makan malam like jam 10, 11 you makan terus tidur. Terus tidur. Itu yang satu memang dia boleh it means tapi susah katanya, digest your food. Katanya kalau habis makan langsung tidur, pules tidurnya gitu. Memang enak sekali because bila you makan terus tidur memang enak. Apalagi pola orang Indonesia kalau nggak makan nasi katanya belum makan gitu. Padahal udah makan yang banyak gitu. You see, harus kita boleh change kita punya mentality. See, kalau kita tak boleh change kita punya mentality, nanti hidup kita susah. Ya. You see, misal umur nanti 45, 50, udah macam-macam sakit ada. Diabetes ada, darah tinggi ada, macam-macam masalah dikit-dikit semua sakit, ada. Dikit-dikit sakit. Macam-macam semua ada. So itu yang satu, kalau betul-betul kita mau jaga, you mau umur you lebih panjang, so you harus jaga you punya kesihatan. Kesihatan yang nomor 1. You see, kalau you sehat, you boleh bisa buat apapun di hidup kamu. Kalau you tak ada sehat, daripada mana you boleh buat apa-apa. Memang tak boleh bisa buat apapun. So, I selalu advise sama I punya patient, customer biasa kalau dia datang, harus makanan jam 6 I think bagus. Tapi kalau lewat pun jam 7. Jangan sampai malam jam 10, 11 makan 2 piring dan terus pergi tidur. You see, itu yang satu susah. Nanti kita boleh, it means turunkan kita punya, you see, like calories, you know. Kita lose kita punya calories ini semua. So harus kita jaga ini and make sure kita udah cukup makanan untuk malam like jam 7, kita ada cukup waktu 3-4 jam khusus kita boleh digest kita punya food. Bila kita digest kita punya food, so at least kita tak bisa boleh dapat like a fat, you know, naik badan, ini semua masalah hormon, masalah kesihatan dalaman, masalah diabetes, masalah hypertension, masalah stres, macam-macam. Ini semua datang daripada ini. So makanan harus kita jaga and itu penting, nomor 1 untuk kehidupan kita ya. Iya. Berarti batas makan sore itu jam 7 gitu. I think jam 6, 7 itu yang best time nah. Jam 7, 6 yang best time nah. Okay. Isi biasa ramai orang dia tidur cepat because pagi-pagi dia bangun, harus dia pergi antar anak sekolah, pergi kerja. So isi dia tak cukup waktu, so dia udah tidur jam 10. So I think lebih bagus kalau jam 6, jam 7, at least you ada 3 jam, 4 jam you ada waktu. Itu khusus untuk you punya digestion food. Bila you digest you punya food, so you punya perut, you punya kesehatan dalaman memang bagus ya, luar biasa itu. Oke, baik. Ya, nah tentunya untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia, saat ini saya pegang 2 buku ya. Ini buku judulnya Wanita dan Hormon, kemudian ini ada Wanita dan Kesehatan. Ini ditulis oleh Prof. Dr. Nurzaman Khan, MD PhD. Anda bisa lihat buku ini, Anda bisa googling juga. Mungkin sedikit aja yang akan kami tanyakan melalui 2 buku ini. Jadi Anda silakan bisa untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna buat seluruh wanita, yaitu Wanita dan Hormon. Kemudian juga ada Wanita dan Kesehatan ya. Anda bisa cari bukunya. Oke, baik. Nah, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua ya. Saya masih bersama dengan 2 narasumber saya untuk saat ini. Ada Prof. Dr. Nurzaman Khan, MD PhD, dan juga ada Direktur Marketing Penerbit Andi, ada Pak Agustinus Subardono. Kami akan
Dalam sketsa keluarga Indonesia, untuk hari ini saya bersama dengan narasumber saya di studio, ada Profesor Dr. Nurzaman Khan MD PhD. Beliau ini penulis buku dan juga tentunya ini Anda sebagai konsultan kesehatan juga untuk para wanita, begitu ya? Yes. Iya. Oke, dari tadi dan juga saya bersama dengan Direktur Marketing Penerbit Andi, ada Pak Agustinus Subardono ya. Anda boleh gabung bersama dengan kami melalui 5919244. Kami masih live di 2 channel YouTube, yaitu di Heartline Network dan juga di Facebook, yaitu Heartline FM 100.6. Oke, dari tadi yang Anda sampaikan itu Prof, berarti memang sebetulnya ketika kita dilanda stres, mungkin perempuan stres berkaitan dengan hormon tadi, berarti ada ketidakseimbangan ya di dalam tubuh wanita gitu. Ketika stres segala macam, mulai ada gangguan-gangguan, itu berarti ada yang tidak seimbang. Ya. Actually, masalah stres masalah stres biasa. Kalau kita lihat masalah kadang-kadang kita keluarga, kadang-kadang kita ada masalah kerja, hormon pun yang satu memang dia efek juga. Bila you ada, it means masalah hormon biasa. Okey, perempuan, kenapa jadi masalah hormon? Bila you ada masalah hormon, keluar jerawat, runtuh rambut, naik badan, itu semua masalah stres. Ya, lemes juga. Ya, lemes juga. So itu yang satu. Isi kalau perempuan biasa kita lihat, banyak customer dia datang, so dia datang, dok, ini apa? Dokter, aku stres sekali, aku jerawat. Jerawatnya nggak satu, banyak. Itu, aku stres sekali. So ini yang satu. Kalau misal you boleh jaga you punya kesihatan, like tadi I cakap, you punya kesihatan you jaga, memang you boleh bisa cantik. Kalau you punya kesihatan tak cantik, maksudnya you punya kesihatan tak bagus, memang you punya luaran pun tak bagus. Apapun you buat. So itu yang satu. Ini semua related sama stres, semua related sama hormon, semua related untuk you punya kesihatan dalaman. So itu yang memang kita harus jaga. Like tadi I cakap, makanan kita harus jaga. Make sure kita lihat kita punya badan macam mana kita maintain. Kalau misal kita tak maintain kita punya body, kita punya makanan, kita punya kesihatan dalaman, memang kita ada semua masalah. Hormon kita ada masalah, kecantikan kita ada masalah, makanan maksudnya stres kita ada masalah, macam-macam masalah ya. And then lagi satu, ada maybe you lihat isi banyak ibu-ibu sekarang ada macam kanker payudara. Sudah dini ya. Kalau itu, dulu umur berapa, sekarang sudah terlalu dini. Ya, itu. Isi ini pun semua apa kita bisa, maksudnya harus kita jaga kita punya kesihatan dalaman. Kalau kita punya kesihatan dia bagus, maksudnya kita ada cukup nutrisi, kolagen, vitamin semua di dalam badan kita, antioksidan. So harus kita punya kesihatan dia bagus. Dia boleh support kita punya immune system. Even kita apa penyakit pun ada, make sure dia boleh fight, dia boleh bisa lawan sama ini sakit-sakit, dia boleh bisa kill dia punya ini semua. So harus kita jaga kita punya makanan yang sehat, lebih sehat. Bukan cuma suka hati saja pergi minum preservative juices, minum teh ais, ini semua itu berbahaya. Banyak yang kekinian saat ini, yang lagi modern, minuman-minuman praktis gitu. Jadi minuman kalau biasa you mau minum, okey tak apalah, orderin teh tak apa, you mau relax sedikit, minum teh, okey no problem. I lihat orang dia datang manis sekali, letak gula, dan letak banyak ais di dalam sana. Topping-toppingnya, topping coklat, topping macam-macam, macam-macam. So itu memang kita harus jaga. Kalau kita tak jaga, memang kita udah ada banyak masalah. Semua masalah kita ada. Ini masalah hormon, jerawat, kesihatan dalaman, macam-macam ada. So satu ini khusus untuk payudara, I mau share sama ibu-ibu di luar sana. Setiap ibu, pertama untuk ibu-ibu, kalau you tak boleh bisa jumpa doktor atau maybe you sangat-sangat sibuk, tak ada waktu daripada anak-anak, setiap ibu-ibu harus setiap minggu atau setiap bulan jaga sendirian, check you punya breast sendirian, maksudnya you punya payudara sendirian. Boleh bisa check daripada sini, ada lem ke, ada macam keras-keras ke, apa sini dia ada. So at least kalau misal you pikiran you apa ada masalah ini, so you harus boleh bisa jumpa doktor kamu. Dia boleh check nanti punya, buat x-ray, dia buat laboratorium test semua, at least dia boleh check, and then you boleh it means tahu apa masalah you ada. So ini semua ibu-ibu harus boleh bisa check you punya payudara sendiri. And kalau you tak bisa boleh pergi doktor, jumpa doktor lama atau maybe doktor jauh daripada you,
atau maybe you sibuk sekali. Yeah. So itu yang penting, you harus jaga itu ya. Menjaga. Menjaga and you buat cek sendiri ya ini. Oke. Ya. Iya. Nah, problemnya seperti yang saya alami nih ya, Prof ya. Di depan kantor itu ada kantin. Ya. Itu isinya gorengan semua. Kalaupun ada kue, itu manis-manis gitu. Nggak mungkin secara saya kepingin, saya tergoda gitu ya. Bagaimana cara untuk saya apakah saya mengharamkan itu gitu untuk menjaga kesehatan saya? Sangat bagus, you punya soalan sangat bagus. Soalnya ini problem saya setiap hari. Dan kalau nggak makan gorengan kelihatannya belum sempurna ya. Soalnya menggoda banget, Pak. Harus sih, bukan itu macam tak boleh boleh makanan. Harus makanan. Isi ada limit. Everything there ada limit. Kalau kita isi misal ada air, ini 1 gelas air. Gelas ini it means udah cukup air sini. Kalau you letak air nanti dia tumpah. Kalau misal tumpah air, so memang kotor semua. Iya. So ini yang satu sama juga. Isi kalau you mau makanan gorengan juga, makan tak ada masalah. But jangan sampai ambil 1 kilo yang dulu makan terus. Makan sedikit tak apa. Ambil sedikit saja, udah cukup untuk you, tak ada masalah. Then you coba apa yang bagus untuk kesehatan kamu. Ada jus, wortel ada, carrot juice ada, jeruk ada, vitamin C penuh vitamin C, bagus sekali ya. Tapi cara memilih buah itu bagaimana, Prof? Katanya kan buahnya itu kalau kita bikin itu jangan yang terlalu manis, katanya lebih banyak gulanya. No, gak usah, you boleh bisa buat natural, biasa saja, gak usah you letak gula-gula. Ya, kalau misalnya mau bikin misal jus, jeruk, I mau bikin jeruk jus. I bikin murni saja, gak usah campur air ke, gak usah campur gula ke, apa ke, ya gak usah semua. Cuma natural saja, maksudnya murni. Kalau murni itu lebih bagus, ini bagus untuk kesehatan. Berarti kalau buah-buahan yang manis-manis itu natural aja, jadi alami aja. Jadi itu tidak mempengaruhi zat gulanya ya. Itu tak ada masalah. Itu kalau manis pun bukan manis yang kita letak special khusus gula. Kalau gula itu memang berbahaya. And then bukan ini saja. Hari ini kita minum, besok kita minum 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita minum. In the end, bila umur 40-45 udah diabetes. Nanti hidup kita sendiri susah. Sendiri susah. So, kita buat yang satu, make sure kita punya kehidupan dapan pun tak ada susah. And untuk kita pun lebih senang, make sure kita boleh bisa dapat cukup nutrisi, vitamin C, antioxidants, kolagen daripada ini semua. Itu kalau cukup untuk badan kita, dia boleh jaga untuk seluruh badan kita, khusus untuk hormon juga, untuk dalaman kesehatan juga, untuk kita punya immune system juga. Dia boleh menguatkan kita punya immune system juga. Bila kita punya immune system dia kuat, dia boleh support kita punya body. Bila dia support kita punya body, even kita ada masalah apapun, apa penyakit pun kita udah ada, so insyaAllah dia boleh betul-betul lawan, dia boleh jaga betul-betul in the right way. Oke. Iya, kembali saya informasikan, saat ini saya pegang buku ini, ada Wanita dan Hormon, kemudian juga Wanita dan Kesehatan. Ini ditulis oleh profesor yang bersama dengan saya, Prof. Dr. Nur Zaman. Nah, mungkin pertanyaan saya, apa yang membuat Anda bikin buku ini? Ini yang mana dulu yang pertama? Yang pertama buku Wanita dan Hormon. Ini yang Anda tulis pertama? Iya, pertama ya. Oke. Ini yang ke Wanita dan Kesehatan yang kedua. Yang kedua, apa yang membuat Anda nulis buku ini? Padahal Anda bukan wanita. Oke, gimana? Actually, kenapa saya tulis buku? Ini udah lama punya cerita, daripada 2007. I start ini tulis buku ini. Saya ada banyak waktu, sekarang sangat-sangat sibuk, tak ada banyak waktu. Dulu ada waktu, saya selalu tulis, buat research, ini semua. Pertama, saya pikiran isi ada yang banyak wanita-wanita itu memang tak tahu apakah hormon, apa hormon, apa kesehatan dalaman. Dia tahu sehat, of course semua orang dia tahu. Dia tahu hormon aja, tapi nggak tahu apa itu ya. Apa itu ya? Itu berapa penting untuk kehidupan kita. Isi masalah hormon untuk perempuan, untuk wanita saja, 95% problem semua datang daripada hormon. Yang 5% problem maybe you ada masalah kolesterol atau diabetes atau hypertension atau masalah demam ke infection. Itu maybe 5% problem daripada sana. 95% problem semua datang daripada hormon. Nombor 1, menstruasi problems. Nombor 2,
kadang-kadang banyak ibu dia tak bisa boleh dapat hamil and fertility problems. Okay. Nombor 3 isi naik badan itu pun yang masalah hormon juga. 4 masalah imbalance hormones, rontok rambut, moody, macam-macam. Semua masalah ini datang daripada hormones. So I pikiran, I say, why not I tulis satu buku, at least semua ibu-ibu dia boleh bisa baca di rumah. Even dia boleh bisa jaga dia punya family, keluarga, anak-anak dia juga. Kalau satu orang dia baca, dia boleh jaga, dia tahu, dia boleh bicara sama anak-anak dia perempuan atau laki-laki. Because hormones untuk laki-laki dan perempuan itu sama juga. Cuma beda ini, misal like testosterone memang high, tinggi di laki-laki, perempuan dia rendah sedikit. Like progesterone, estrogen itu tinggi di perempuan, di laki memang kurang. So I pikiran, I say kalau I tulis ini satu buku, at least semua ibu-ibu dia boleh baca di rumah, dia boleh jaga dia punya anak-anak, dia boleh jaga dia punya kesihatan, hormones, dia boleh bisa tahu pasal dia punya hormones, apa masalah dia ada. Biasa ada symptoms. Kalau symptoms semua orang dia tahu, oh saya ada sakit, I punya period datang cepat, oh ini udah stop 2 hari, tak ada lagi, macam ni. So at least dia tahu semua ini. So itu yang I punya maksud, khusus untuk masyarakat. I tulis ini buku, at least orang dia boleh bisa dapat knowledge and dia boleh jaga untuk kesihatan, hormon and untuk kecantikan dia. Berarti dalam setiap tahapan kehidupan wanita, dalam seluruh tahapan kehidupannya dipengaruhi hormon. Hormon yang satu masalah itu memang untuk like masa tadi saya cakap sama you, 95% problem semua datang daripada hormon. Ya. 5% problem cuma itu saya cakap sama you, like maybe you ada demam ke, infection ke, masalah jantung ke, apa ke itu 5% problem sahaja. But 95% problem semua perempuan punya problem, khusus perempuan itu semua daripada hormon. Ya, gimana nih Pak Subarono yang mau ditanyakan? Nah, Prof, ini kan di dalam buku Prof ini banyak sekali di dalamnya menekankan tentang hormon, terutama untuk kolagen ya. Ya, kolagen ya. Ya. Kecantikan ya? Iya, kecantikan. Ya. Untuk kolagen ini apa sih manfaatnya? Okey. Bagus satu, dia punya soalan sangat-sangat luar biasa, bagus. Kolagen yang satu itu memang macam nutrasi. Nutrasi maksudnya ini protein actually, but I cakap yang lebih senang, it means orang dia boleh bisa faham. Kolagen yang satu basically dia protein. But ini macam nutrasi juga. Itu memang biasa kita udah ada di dalam badan kita. Lutut, dalam badan, teeth, gums, memang ini udah semua ada di dalam ini semua kita. So ini yang satu, dia boleh bisa jaga you punya hormones juga. But biasa kita buat like collagen antioxidant. Kita ada satu produk collagen antioxidant, itu sangat bagus. Itu produk dia ada collagen, dia ada antioxidant juga, dia ada nutrition juga, dia ada minerals juga. So dia ada satu kombinasi khusus untuk ibu-ibu dan laki-laki juga, dua-dua. Dia boleh balancekan you punya hormones juga. Bentuknya apa? Bentuk dia serbuk. Serbuk. Serbuk ya. And then dia bagus khusus untuk you punya kesihatan dalaman. Dia boleh jaga you punya jantung, kalau you ada masalah diabetes, you ada hipertensi, ini semua problem. Itu yang satu you boleh bisa treat bersama, maksudnya kolagen sama nutrition, antioxidant. So ini sangat-sangat luar biasa, and itu memang dia boleh jaga you punya immune system juga. Kalau you punya immune system dia kuat, dia bagus, dia boleh memang menjaga you punya seluruh badannya. Jadi sehat ya? Ya, sehat ya. Oke, Prof. Terus tadi saya masih penasaran tentang kanker payudara ya. Mengenai kanker payudara untuk perempuan ini sangat tinggi di Indonesia. Di Indonesia sangat tinggi. Nah, itu cara mendeteksi dini bagaimana? Okey, sangat bagus isi cara mendeteksi macam mana. Isi banyak ibu-ibu dia tak tahu macam mana boleh. Biasa ibu-ibu tahu, okey, pergi doktor harus I tahu. Doktor dia cek baru I tahu. I ada masalah ini. But daripada sebelumnya, yang ibu-ibu memang dia mau tahu, dia betul-betul dia mau jaga dia punya payudara, dia punya kesihatan dalaman. Like tadi saya cakap, setiap ibu, setiap bulan atau setiap 2 minggu, cuma ambil 5 minit waktu, 5 minit sahaja. 5 minit pun I think lebih, maybe 2 minit udah cukup untuk you. Ambil ini, dia ada cara, cek you punya payudara daripada bawah, you cek
Then daripada atas you check dia ada macam keras ke, ada lump ke, ada apa masalah. So at least you boleh rasa. Kadang-kadang you boleh rasa macam sakit, you know, ada masalah macam biasa. So itu dia boleh jaga. Kalau dia rasa sekarang macam I rasa macam ada sakit, I ada problem, so harus pergi doktor and jumpa doktor. Jumpa doktor, nanti doktor dia boleh kita diagnose tiga cara kita diagnose. Nombor 1, physical examination, maksudnya kita check. Nombor 2, investigation, maksudnya laboratorium test, kita buat mammografi, kita buat lab, X-ray, X-ray. So ini semua harus ini buat investigation. Nombor 3, kita buat tanya dia macam mana. Tanya dia. So itu yang satu. So ini 3, make sure kalau macam you ada masalah, doktor dia tanya you, nanti kita diagnose, okay, you ada ini masalah. So terus kita buat treatment, perawatan. And then banyak ibu-ibu dia memang, I lihat ada some customer memang dia ada cancer, dia kanker dia ada, dia memang takut sekali, dia tambah buat chemo. Kenapa tambah buat chemo? I say dia takut. I say no, jangan. You see, now is a stage 1 misalnya. Kalau stage 1 maybe easy, cepat dia boleh bisa recover. Betul. Kalau nanti jadi bertambah stage, ya, bertambah stage 4, udah selesai hidup. Ya, isi itu memang itu kita ada masalah juga isi. Like misal I punya mama dulu dia ada cervical cancer. My mother is die of cancer. So ini tulisan buku ini semua ini yang satu because I memang daripada mama saya bila I lihat dia macam ni. So why not kita jaga, kita share kita punya knowledge, kita punya apa kita buat di hidup kita yang baik, yang bagus, kita share sama masyarakat, sama manusia. You see, itu yang penting. You see, harus orang dia dapat some benefits daripada kita juga, bukan cuma untuk sendirian kita hidup jalan dan lain orang macam ni. So itu yang satu ya. Berarti di dalam buku tersebut sudah menerangkan tentang pencegahan. Itu memang ada semua. Kalau yang berjudul Wanita dan Kesehatan. Wanita dan Kesehatan yang satu buku. Kalau ibu-ibu siapa boleh bisa beli di Gramedia seluruh Indonesia. Dan ada berapa store you boleh bisa beli, atau bisa beli online juga. Online kita ada. Bisa kemana nih? andipublisher.com. Ya, Andi Publisher. Ya, andipublisher.com boleh bisa beli online. I think online lebih murah, special discount ya, khusus ya. So itu dia ada berapa kita tulisan. Wanita dan payudara, nombor 1. Wanita dan stres, nombor 2. Wanita dan PID. Okay, PID ya belum check up lagi. Iya, PID maksudnya masalah kewanitaan. Itu yang semacam kayak menstruasi. Macam-macam, bukan menstruasi saja. Cervix gitu. Ya, cervix, masalah cervix, menopause. Actually PID maksudnya PID, pelvic inflammatory disease. Maksudnya you ada infection, you ada keputihan, ada masalah itu. Ada gangguan ya? Ya, gangguan. So isi perempuan biasa ada banyak masalah itu. Kalau macam kita lihat kadang-kadang ya dok. Berarti enakan jadi laki-laki ya? Memang wanita tuh unik. Wanita spesial. Wanita istimewa di dunia. Iya. Because wanita mama saya, wanita adik saya, sister saya, so harus kita hormat, harus kita respect and sayang ya. Itu yang memang ya. Tapi memang kalau saya lihat ini dari daftar isi di buku Wanita dan Hormon ini banyak sekali begitu ya. Ini sepertinya lengkap. Apa itu hormon, bahkan berbicara tentang inilah hormon Anda, dijelaskan secara detail. Kemudian juga masalah kehilangan rambut pada wanita atau alopecia. Alopecia. Ini juga dijelaskan secara detail tentang pengobatannya, bagaimana merawatnya, apa yang perlu diperhatikan. Kemudian juga tentang estrogen, menopause dan juga hubungan intim. Ini juga ada di bab yang ketiga ya. Iya, sexual problem. Ini masalah juga. Sangat isi. Ini masalah hormon juga. Tapi ini jarang dibicarakan kalau seputar hubungan intim ini. Itu yang isi ramai orang dia tak tahu. Ini yang satu buku Wanita dan Hormon. Kalau you beli ini buku, you boleh bisa tahu pasal you punya sexual problem juga, you punya kesihatan dalaman khusus hormon. Isi banyak laki-laki ya. Saya cakap pasal laki-laki. Bila laki-laki punya testosterone level dia drop, so dia punya seks pun dia drop, turun, memang turun ya.
Sama, ini wanita punya problem juga. Ketika Bukan itu menopause saja. ya. Itu ini semua sama juga. Macam mana kita bisa boleh dapat ini semua? Okay? Okay. Kolagen yang the best, dia boleh bantu you punya nutrition, dia boleh boost you punya estrogen, progesterone and testosterone level. Bila you punya hormones dia boost, memang you punya kesihatan, you punya seks itu memang luar biasa, and you boleh nampak lebih sihat, lebih kuat ya. Karena kasihan juga ya kalau wanitanya sudah menopause sementara laki-lakinya masih sehat gitu kan. Ini kan jadi masalah gitu ya. Itu kelihatan saja kalau you lihat laki-laki dia jalan tanpa masalah. Padahal belum tentu dia lepas dari masalah. Kalau you lihat dia in the reality, apa masalah dia ada? Memang dia ada masalah, but orang dia tak tahu apa masalah dia ada. Kalau dokter-dokter kita tahu macam mana, ramai orang datang dia tanya. Kadang-kadang karena kalau ke dokter dia lebih terbuka. Oke, baik Prof. Sebetulnya dari pengalaman Anda selama ini, baik Anda menulis buku dan juga pengalaman Anda di lapangan, hal apa yang menurut Anda mungkin masalah yang paling berat Anda tangani? Actually biasa kalau masalah like tadi kita cakap pasal kesihatan wanita, hormon semua. I selalu satu I cakap sama luar di sana semua ibu-ibu. Pertama apa you orang buat, you jaga makanan. Isi makanan kita punya itu yang paling sering yang ditanyakan ya. Itu memang basic. Basic. Isi itu kita punya basic life of the basic thing. You see basic thing in our life. Kalau penanganan yang paling berat maksudnya. Maksudnya yang penanganan kasus yang menurut Prof itu tersulit untuk menangani sebuah kasus itu apa yang tadi sampaikan Ibu Ria? Oke, maksudnya berat mana yang satu? Berat itu mungkin ya masalah yang Anda rasa yang paling mungkin masalah yang paling sering Anda itu yang masalah tadi itu makanan. I start dari detail sedikit itu. Isi sering masalah apa perempuan? Menstruasi problems. Itu ya. Ya, itu sering. Isi banyak wanita-wanita kalau macam dia punya menstruasi problem, dia ada masalah kulit jerawat, dia moody, rontok rambut, itu sering untuk perempuan khusus, okay? Untuk laki-laki yang berat, yang masalah apa? Itu dia punya bila it means testosterone level dia drop, memang dia ada masalah khusus untuk seks low libido. Low libido itu memang happen ya. Libido. Low libido kita panggil lain bahasa Inggeris. So itu low libido is one of the things. Memang itu untuk laki-laki. Untuk perempuan, like tadi saya cakap sama you, bila dia punya masalah hormon, I lihat di perempuan ini, dia punya masalah menstruasi selalu dia ada. Kadang-kadang ada banyak perempuan dia datang, dok, kita ada masalah 2 minggu udah ada menstruasi, then stop. Then lagi 1 minggu, then datang balik lagi. Ya, kadang-kadang dia 2 bulan tak ada menstruasi. Waduh. Ini yang masalah yang berat untuk perempuan khusus. Itu saya cakap sama you. Ini saya cakap kenapa, macam mana yang boleh kita jaga. The basic kita jaga kita punya makanan. Berarti bisa dikatakan bahwa sebetulnya makanan banyak orang ini, perempuan-perempuan ini khususnya makan kotor ya. Itu yang masalah. Masalah satu, dia makanan like tadi saya cakap sama you, duduk habis nasi 2 3 piring, 3 kali dia makan, pagi, malam, tengah hari. Why not kita tukar kita punya makanan sedikit. Makan pagi-pagi bread, beli bread daripada biasa ada di bread talk, mana-mana ada bread itu khusus like gandum punya bread, okay? Itu bagus untuk kesehatan. Tapi rasanya kurang enak dibanding dengan roti biasa. Kalau kita mau hidup enak, so kita tak pikir pasal itu. Kalau kita pikiran, mau enak-enak, udahlah nanti. Termasuk gini tadi yang ditanyakan oleh Bu Ria, kalau gorengan itu kalau kadang tidak ada, nggak ada sausnya. Masalah, ini yang satu isi bagus juga. You tanya pasal sos. Isi sos itu yang satu juga. Memang kalau you misal like soya sauce, tomato itu yang di dalam itu macam-macam sos ada. Tomato sauce, chili sauce. Itu yang sauce, I think itu dia isi biasa kalau bikin itu sauce itu harus ada contents di dalam sana chemical. Without chemical you tak bisa boleh buat itu sauce. Ini yang dia punya procedure, okay? Karena harus awet ya, harus awet. Okay, itu kalau you tanya saya as a doctor, saya tak pernah recommendkan sama customer, patient saya makan itu. Itu pun yang satu masalah kalau kita makan ini semua masalah kesehatan datang daripada sana. Jadi lebih baik kalau kita mau cari saus lebih baik beli cabenya saja ya. Cabai aja. Cabai isi sekarang ni ada banyak. Isi di Indonesia, saya suka Indonesia yang satu.
di Indonesia homemade sauce you bisa boleh dapat senang sekali. Ya, kaya rempah-rempah. Kaya rempah. Homemade sauce itu lebih bagus. Jadi lebih baik cabai aslinya ya. Cabai aslinya. Cabai asli ya. Oh, bisa bikin isi ada cara. Misalnya mau bikin sauce, it means di rumah. Okay, I ajar you macam mana bikin. Simple saja. Ambil tomat, ambil cabai, ambil tomat sedikit. Then ambil lemon sedikit, you ambil sedikit lemon. Then ambil kalau pudina, mint. Mint, tahu? Ambil mint, letak sedikit sana, okay? And then grinder. Bila you blender, blender. After blender, you ambil and you makan sama roti atau makan sama nasi. Enak sekali, luar biasa ya. Sebetulnya kita gede malesnya, Pak. Di rumah cabai ada, bawang ada, tapi tetap ujungnya pakai saus. Harus kita ambil tomato sauce. No, itu yang memang berbahaya. Kalau kelihatan itu isi betul-betul kita lihat itu untuk condition specially khusus untuk kesehatan. Itu memang berbahaya. Saya tak pernah rekomendasi. Ada kita banyak masalah-masalah semua daripada berarti sana. Saus itu sumber penyakit juga ya? Memang. Kalau saus itu yang contains chemical khusus. Kalau homemade sauce sangat bagus. You see, saus pun tomat atau kita ambil chili, biasa kita dapat banyak nutrisi, vitamins daripada sana. But kita ambil yang make sure fresh, kita ambil yang murni semua ini, so kita dapat lebih nutrisi vitamin daripada sana. Kalau kita makan cuma itu yang soya sauce, ini sauce, tomato sauce, chili kecap itu semua, memang itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan kita ya. Saya tak pernah rekomend ini sama siapapun you buat ini. Because sendiri saya tak makan, so saya tak rekomendkan sama siapapun ya. Jadi sedikit lelah lah untuk bikin sebentar aja gitu without ya. Without struggle how to success. Kalau kita struggle macam mana sukses? Ini pertama, kalau you saya kayak ditabok-tabok nih jadi. you harus struggle, you boleh sukses. You harus struggle, you boleh jaga. You harus struggle, you boleh bisa dapat kesehatan yang lebih bagus. Penting untuk you punya kehidupan depannya, untuk you punya hidup. Bukan like hari ini ada sakit demam, besok ada sakit pinggang, lusa ada sakit perut. Satu hidup dia udah habis di dalam sakit-sakit, setiap hari di sakit rumah, pergi rumah sakit, ada duit habis ke sana. Kerja dari pagi sampai malam cuma buat bayar. Masalah satu bukan cuma duit saja, tapi duit bisa boleh dapat. Nanti kalau misalnya you ada masalah serius like kanker, apa you boleh buat? You tak boleh buat apapun. Itu you punya hidup yang you life still you macam you punya hidup ini, itu pun udah habis. Setiap hari pikiran mau mati. Nggak ada gunanya jadi sepertinya ya. Gimana nih Pak? Iya. Tadi Pak Agustinus mau nyampaikan sesuatu, mau bertanya Pak, silakan. Iya, tadi sebelumnya Prof menyampaikan tentang bagaimana wanita itu di masa menopause, pramenopause, menopause dan perimenopause. Apa bisa kita ketahui sebelum istilahnya itu sebelum menopause ada pra? Ya, sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian itu tanda-tandanya semacam apa? Ini sangat bagus, luar biasa. Saya suka dia punya question khusus untuk menopause. Nombor satu saya cakap sama you, isi menopause masalah biasa ada kalau umur 45 ke atas, 50. Even I ada customer even dia punya umur 42 udah menopause. Kenapa jadi menopause? Itu yang satu, like tadi saya cakap sama you, ini semua related ke you punya kesehatan. Kalau you betul-betul jaga you punya kesehatan makanan, kesehatan dalaman, make sure you tak boleh bisa dapat menopause. Bila you dapat menopause, you ada masalah macam-macam. Apa masalah? Pertama, you dapat heart flashes problem. Itu memang nanti you punya hidup lebih tak bagus untuk ini. Then menstruasi tak ada, kulit maksudnya dia kering, okay? You punya estrogen level dia udah drop. So ini yang satu, like tadi saya cakap sama you, ini kita punya basic of life, harus kita jaga kita punya makanan. Bila you jaga you punya makanan, make sure even umur you 60 pun kita boleh bisa dapat menopause. I ada customer, I jaga dia orang 60 tahun. I ada customer, nama dia Ibu Siti di Malaysia. I punya customer ini lebih kurang 10 tahun I punya customer. Dia minuman I punya collagen antioxidant sangat bagus.
You believe me, sampai sekarang ini udah 60 dia punya umur. Masih dia tak dapat menopause. I heran. Dia minum apa? Minum collagen antioxidant. Dapatnya Kita di biasa- mana? Ini bisa boleh dapat online juga daripada Collagen House, Dr. NZK. Kalau Google Dr. NZK Collagen House, you boleh lihat daripada sana. Apa dokter? Dr. NZK. Collagen House, Dr. NZK, Collagen Antioxidant. NZK itu berarti Nur Zaman Zaman Khan. Khan. Ya, Singkatan Bu Ria. Singkatan, ya. Iya. Dokter NZK. Zaman Ya. Khan. So itu yang satu isi. Kalau kita jaga, make sure jaga kita punya makanan, kesihatan, minuman juices. Kita ambil yang nutrition. Sebenarnya di sekitar collagen kita semua. banyak ya. Ya, ya. Berarti So, itu penting. You boleh bisa postpone you punya delay you punya menopause. Bila you delay you punya menopause, you punya hidup lebih enak, lebih bagus, lebih sehat di depan. And then lagi satu, ini yang satu cara how to slow down your aging process. Maksudnya macam mana you boleh bisa Awet muda. awet muda maksudnya masalah anti penuaan, macam mana you boleh jaga itu, you boleh jadi nampak lebih mudah, tak nampak tua. So itu yang satu cara, makanan juga, minuman juga, and then kita ada kolagen khusus. Collagen House ada produk kolagen boleh bisa pakai untuk luaran. Kita ada like pure kolagen, kita ada macam glow cream, kita ada macam day and night cream, kita ada cleanser khusus, kita ada apple serum, macam-macam kita udah ada. And then untuk dalaman khusus, you boleh minuman kolagen antioxidant, itu khusus untuk you punya kesihatan dalaman. Maksudnya untuk kesihatan jantung, untuk kesihatan kolesterol, untuk diabetes, untuk kulit, untuk kesihatan mata, untuk rambut, untuk you punya hormones problem, untuk you punya kesihatan dalaman, untuk lutut, untuk back kick. Apa masalah you ada? Itu memang sangat-sangat luar biasa. You boleh bisa dapat, insyaAllah itu you boleh minum, you boleh bisa cure you punya problem ya. Oke. Iya. Oke. Nah kalau perempuan kebanyakan juga masalah tulang. Ya, tulang ya. Iya, kadang-kadang kita ngerasa ya mungkin nggak tahu apakah kita ngerasa tulang kita udah itu masuk ke apa ya? Isi- Kayak rapuh gitu. Kita ngerasa kayaknya makanya langsung cari-cari susu-susu yang banyak kalsiumnya gitu ya. Gimana? Itu sebetulnya membantu nggak sih? Ya, actually memang dia bantu isi. Kalau you minuman nutrition, ada banyak nutrition bagus di market, memang Untuk ada. tulang. Ya, memang ada. But bukan cuma you minuman kalsium sahaja. Isi banyak ibu-ibu kadang-kadang I banyak cakap bila I lihat orang dia cuma makan kalsium sahaja. I cakap saya, gak usah makan kalsium sahaja. Ambil satu multivitamin. Dia ada banyak vitamin B12, vitamin B complex, vitamin C, calcium, nictamide, potassium. Semua udah ada. So lebih bagus kalau you ada ini semua. So dia boleh betul-betul jaga, dia boleh betul-betul maksudnya boost you punya nutrition, kolagen di dalam badan semua. So lebih bagus you ambil itu, lebih enak. So kalau kadang-kadang cuma dia orang ambil kalsium sahaja, kalsium tak cukup. Kalau orang dia pikiran saya ambil kalsium sahaja sehat, no, itu salah. Itu mentality memang salah. Itu saya selalu cakap sama even apoteker juga, sama customer juga. Kalau customer datang, kasih dia multivitamin lebih bagus. Multivitamins, dia ada semua vitamins di dalam. Dia ada calcium, dia ada potassium, dia ada vitamin C. Maybe kalau you cuma ambil calcium, memang dia punya dosage, dia punya miligram tinggi, ambil, tak apa. Ambil itu juga, but you harus makan sama vitamin juga. Kadang-kadang kan suka sakit sendi gitu, sendinya sakit. Ya, itu memang itu Ya, yang ngilu-ngilu Itu gitu. kan ke tulang kan. Ya, tulang-tulang ya. Isi itu lagi satu, isi bila biasa kita berumur, memang kita ada macam-macam masalah. So ini harus kita start daripada umur kita punya basic, like daripada berapa Jangan kita terlambat ya. terlambat. Even daripada kecil harus kita penjagaan. Selalu orang dia cakap, Biasanya orang jaga ketika sudah ada masalah. itu yang masalah. Isi orang dia tak pikiran pasal itu. Nanti maksudnya di depan macam mana, kehidupan depan macam mana. Dia tak tahu nanti kalau misal dia udah 40-45, sakit sini, ini demam, hypertension, diabetes, macam-macam masalah setiap hari ada isi. So itu yang satu memang harus kita jaga kita punya makanan daripada hari ini. You start daripada hari ini pun insyaAllah you boleh kelihatan you punya kesihatan hidup macam mana. Isi jaga makanan, minuman, okay. Jaga you punya macam maksudnya ambil like sayur-sayur,
pulses, you see, ramai orang dia tak tahu. Tak makan kacang-kacang. Kacang yang satu dia memang play a vital part in your body, for your kesehatan. Kacang harus kacang macam like kacang merah, kacang kita panggil kacang like, hijau, kacang hijau bagus, ya. Kacang mede, kacang mede macam-macam ada. Ini semua kita ambil daripada sana nutrition. Itu semua banyak nutrition kita ambil daripada itu sana. baiknya diapain? Kacang-kacang itu sebaiknya disangrai atau digoreng atau di apa? Okay, dia ada cara. You see, kalau misal you ambil kacang, nomor 1 harus you bersihkan, nomor 2 you rebus. Okay. Bila you rebus, jadi bukan digoreng. No. Ajari cara dia macam mana. Senang sekali. Nanti kita buat satu program khusus untuk food and health. Ya, tulis buku juga. Ambil kacang, rebus dulu. Jangan terus goreng, tak bisa. Itu memang keras sekali, tak bisa boleh makan, nanti sakit rebus perut. Dulu. Rebus, lepas rebus, ambil tomat, ambil cili sedikit, ambil bawang putih, bawang merah, potong-potong semua. Ambil sedikit oil atau olive oil atau corn flour oil atau apa oil yang untuk kesihatan khusus, ambil itu fry dulu, dan masuk kacang di dalam sana. Okay, letak bumbu-bumbu semua and bikin ini, and you makan, enak juga, untuk kesehatan bagus juga ya. Langsung dimakan. Ya. Berarti kalau orang, kadang ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau banyak makan kacang itu malah nanti timbul jerawat. Iya, itu benar atau jerawatan. Actually itu hoax ya. Itu hoax ya berarti. Masalah satu itu kita itu yang satu itu kita punya mentality jadi macam ni. Ada orang dia cakap perempuan khusus, okay, dengar ini yang I get opportunity hari ini. Tak makan timun. Kenapa? Saya nanti basah semua. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mana you belajar ini, leceh? Jangan baca internet, orang dia masuk, biasa-biasa orang dia masuk satu-satu artikel ini jadi macam ni. Jangan ikut itu. Tidak semua artikel di internet benar. Tak benar. You jangan itu ikut. Dokter saya tahu, you see, timun the best fiber. Itu bagus, sangat ya. bagus untuk khusus you punya constipation problem, untuk nanas juga katanya perempuan jangan makan nanas gitu. Padahal nanas itu bagus ya. Isi nanas you boleh bisa dapat banyak nutrition daripada sana, vitamin daripada sana. Jadi kebanyakan hoax nih, Pak. Jadi bukan cuma berita yang jadi hoax, tapi makanan juga. Itu hari ada teman-teman kita pergi makan. So ada apa? Timun, dia tak mau makan. Saya kenapa tak mau makan? Oh, nah, bukan itu bagus untuk perempuan. Saya, kenapa tak bagus untuk perempuan? Siapa dia cakap sama you? Saya ini. Saya no, jangan percaya. Ini bagus untuk kesehatan juga. Kalau you mau sehat, makan ini. Ini the best fiber. Dia boleh jaga you punya constipation juga. Kalau you mau pergi toilet pun senang nanti. Banyak airnya ya. Air bagus, luar biasa bagus. You see, you want basah pun, misal kalau you ada masalah ini perempuan kewanitaan basah, bagus. Itu lebih bagus. Kalau nanti jadi kering macam mana? Maksudnya jadi menopause. Betul Ibu Ria. Betul. Saya kasih ini contoh saja, okay? Simple contoh. Kalau kita pikiran macam ni, siapa pun ini dengar, you harus pikiran sedikit saja pikiran. Kalau pikiran sedikit saja, I think you boleh bisa hidup yang memang enak sekali ya. Iya, jadi silakan nih Anda bisa baca 2 buku ini gitu ya. Ini bukunya lengkap sekali, Wanita dan Kesehatan, kemudian juga Wanita dan Hormon. Ini diterbitkan oleh dari teman-teman ya. Andi Group. Dari Andi Group ya. Makanya kenapa di sini ada Pak Agustinus Subardono juga yang bersama dengan kita ya. Baik, kita harus tutup. Yang pasti untuk kesempatan kali ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih dari Pak Agustinus dulu, ntar baru menutup dari. Terima kasih Bu Ria. Bahwa Prof. Dr. Zaman Khan ini, beliau menulis buku di penerbit Andi tentang hormon dan wanita dan kesehatan. Di dalamnya ini sangat bermanfaat sekali bagi pembaca. Karena apa? Di dalamnya itu ada macam-macam pencegahan tentang penyakit apapun dari hormon, dan juga bagaimana cara untuk bisa di dalam buku tersebut bagaimana cara mengatasinya dari semua tentang jenis kulit, tentang kecantikan, semua ada di dalam buku tersebut. Dan buku tersebut sangat saat ini sangat bestseller di salah satu toko di Gramedia, dan seluruh Gramedia ada buku tersebut. Dan juga kalau mau langsung beli juga ada di online andipublisher.com. Dan Prof. Zaman Khan ini sudah sangat expert, ahlinya di bidang hormon. Itu yang
kemarin kami berani untuk menerbitkan ini karena ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kaum wanita. Iya. Begitu. Oke, wanita dan hormon juga wanita dan kesehatan. Oke, Iya. sebagai closing statement dari Prof. Dr. Nur Zaman Khan, MD PhD, silakan. Okey, terima kasih Ibu. Okey, wanita dan hormon dan wanita dan kesihatan yang ada 2 buku. Kalau you baca ini, memang you boleh bisa jaga you punya diri sendiri juga, you boleh bisa jaga you punya keluarga, anak-anak juga. Dan ini yang satu buku harus ada di setiap rumah untuk pembacaan untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, untuk bapa-bapa juga semua. And buku ini ada cukup maksudnya informasi khusus untuk wanita dan hormon, wanita dan seks, wanita dan rambut, rontok, wanita dan payudara, wanita dan stres, wanita dan diabetes, wanita dan hypertension, wanita dan PID, maksudnya kewanitaan, masalah kewanitaan. So harus setiap ibu-ibu beli ini buku daripada Gramedia atau daripada online andigroup.com publisher. Boleh bisa dapat lebih diskaun. I think kalau online lebih diskaun bisa boleh dapat. So bisa boleh dapat di rumah saja ya. And then untuk khusus antioksidan, kolagen, itu kalau you mau contact, mau beli apapun, you boleh bisa www.drnzk.shop.com. And then boleh bisa Collagen House Dr. NZK online boleh bisa beli. Sangat bagus untuk kesihatan kamu, khusus like hormones, untuk antioksidan, lutut sakit, kalau backache sakit atau sakit kepala, migraine problem, ada rontok rambut. Kalau masalah ada plaque itu memang isi ada masalah yang sekarang luar biasa di sana, ibu-ibu pakai semua makeup itu. So itu memang sangat-sangat bahaya kalau pakai makeup khusus. So dia jadi timbul plaque, hitam ini semua, pakai high mercury ini semua. So kita ada collagen produk itu sangat-sangat luar biasa, bagus untuk plaque juga. Kalau you mau orderin nanti bisa boleh orderin through Collagen House Dr. NZK. Sama antioksidan tadi, and then kita ada collagen slim juga, itu sangat bagus juga untuk menurunkan badan, sama you punya problem khusus like hormones juga ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Prof. Dr. Nur Zaman Khan, MD PhD, sudah bersama dengan kita sharing, dan juga untuk Pak Agustinus. Terima kasih sudah menemani saya juga kali ini, Pak Agustinus. Terima kasih Ibu Ria. Iya, oke. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia.